Assalamualaikum, halo Pianers, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pioners semua, di sini ada beberapa informasi penting yang harus saya sampaikan kepada Anda semua ya. Karena ini bisa mengakibatkan ya kecurian untuk Picoin Anda. Bisa mengakibatkan Picoin Anda itu hilang karena ulah Anda sendiri lah ya. Mengapa saya bilang ulah Anda sendiri ya, Picoin Anda bisa hilang ya? Karena mungkin Anda kebawa nafsu gitu ya, nggak sabaran ya. Kita bisa lihat seperti ini ya. Saya kurang tahu P-Market Indonesia ini benar-benar diblokir gitu ya, tetapi ini masih bisa diakses di Pi Browser gitulah ya. Tetapi tetap bisa diakses gitu ya, walaupun secara informasinya memang P-Market Indonesia ini sudah diblokir gitu ya, sudah nggak masuk kerjasama dengan pihak core team, kurang lebih begitu. Kita bisa lihat ya untuk barang-barang yang di sini. Nih ya, sangat-sangat keterlaluan tentunya ya. Jadi inilah penghancur proyek Pi Network ya. Nampak-nampak ini penghancur proyek Pi Network ya. Ada juga nih jasa pencairan Pi ke rekening bank ya. Asal kalian tahu itu penipuan ya, nggak benar. Ya, kalian transfer Picoin kalian, uangnya nggak bakal dapat ya. Ada yang jual ikan bandeng presto apa tadi, ikan asin lah kurang lebih ya. Jadi gimana ya kalau untuk Indonesia, pokoknya ya mohon maaf untuk semuanya, kacau ya, kacau, nggak seperti di luar negeri ya. Masih belum bisa ya melek untuk bisa menjadi negara maju ya, belum bisa ya. Saya perhatikan, sudah saya sering himbau ya, kalau ingin jadi negara maju ikuti seperti di negara maju gitu ya, bukan malah kita sok-sok pinter, sok-sok paham ya, padahal udah jelas-jelas kita ini negara berkembang ya. Beda sama China ya, sama Amerika Serikat gitulah ya, beda. Mereka mematok harga dengan harga yang tinggi-tinggi. Kita yang negara berkembang sok pintar pula ya, belagu pula ya. Malah ingin beradu argumen gitu sama negara-negara maju, mengatakan halus segala macamnya dengan patokan-patokan nilai dari luar negeri tersebut, seperti halnya di China 314.159 US dollar ya, Amerika Serikat. Di Amerika misalnya ya, nilai Pi sama dengan 1 juta US dollar gitu ya. Mereka mengapa ya menetapkan untuk harga seperti itu? Ya mereka punya alasannya ya. Mereka memperhitungkan dari kualitas proyek ini dan juga dari apa yang pantas untuk proyek ini ya. Mereka tahu visi dan misi dan program dari proyek ini ya, walaupun proyek ini tidak pernah mengkonfirmasi satu Pi di open mainnet sama dengan 1 juta US dollar. Satu Pi di open mainnet sama dengan 314.159 US dollar misalnya, dari Dr. Nicholas atau Dr. Cheng Diovan. Ya, dokter bukan dokter ya, didengerin ya. Soalnya ada yang bilang, katanya saya bilang dokter, saya bilang itu dokter, mungkin Anda yang salah dengar gitu ya. Jadi ya sahabat Pioners ya, untuk apa kita harus pihak core team dulu yang mengatakan? Pihak core team itu ingin kita itu kurang lebih ya dewasa berpikirnya ya, kita dewasa ya. Kita harus mencari tahu, kita harus memahami ya. Kita harus memahami mengapa proyek ini diciptakan, dan visi dan misinya itu dari makna suatu nilainya itu harus seperti apa ya. Kalau disesuaikan dengan ambisi ya, kurang lebih gitulah ya, ambisi dari proyek ini ya,
apakah sesuai misal yang dihargai seperti PMI itu ya, ada yang harganya 100 koin Pi, 1000 koin Pi atau bahkan lebih di atasnya lagi, apakah sesuai? Itu penghancur gitu ya. PMI ini sama seperti orang-orang nyinyir juga dan juga tukang-tukang serok ya. Dia menyamakan Picoin dengan iDrop ya, padahal sudah dikatakan program dan cara penggunaannya sudah beda. Picoin digunakan sebagai uang ya, sebagai alat bayar, kurang lebih begitu. Kalau iDrop ya, kalau kripto pada umumnya itu kan yang digunakan di bursa ya, di exchange sebagai ya tradingan lah ya. Kalau kita menginvestasikan uang kita untuk membeli kripto gitu ya. Kalau harganya naik kita untung, kalau harganya turun ya kita bangkrut ya. Kurang lebih begitu. Ya, kalau misalnya kita banyak nih uang kita investasikan di kripto ya. Dan pada saat itu juga harganya anjlok ya, kita bangkrut akhirnya ya kan. Ya, sedangkan Picoin ya bukan sebagai bahan tradingan ya, tetapi dia sebagai bahan ya alat bayar ya, sebagai uang. Kurang lebih seperti kita memakai rupiah sehari-harinya lah ya. Kita mau beli minyak, beli apapun di Indonesia, kita bayar dengan rupiah. Ya sama, Picoin ini tujuannya juga demikian. Ya bukan sebagai bahan tradingan tetapi sebagai alat bayar ya, alat bayar kurang lebih begitu ya. Sebagai uang ya. Memang dikatakan kripto tetapi yang yang lebih pantasnya sesuai dengan cara penggunaannya itu Pi ini lebih pantas dan lebih identik disebut uang, alat bayar ya, kurang lebih begitu. Saya rasa pahamlah kalian ya. Kita bisa lihat nih seperti di layar nih, dari 314159 GCP Mall ya. Untuk harganya ya, ini kalian kira ini harganya murah jam-jam tangan seperti ini ya, nih seperti ini. Harganya cuman 0,000582 Picoin ya. Belum lagi yang ini nih ya. Ini kalian kira barang-barang yang sederhana kayak beginian gitu ya. Ini padahal kalau misalnya dirupiahkan mahal harganya ya. Tetapi karena kita menggunakan Picoin untuk membayarnya ya kelihatan murah gitu ya. Belum lagi marketplace yang saya review di beberapa minggu sebelumnya ya, itu yang sampai juga gedung-gedung tuh ya. Ya, dari China atau dari Korea itu ya, ada mobil mewah juga di situ, lengkap untuk harga-harga Picoinnya berapa gitu ya. Wow. Ya. Jadi menurut saya kita itu harus mulai melek dan mulai sadar sekarang ini. Ya bukannya seperti ini ya, Pi Barter Mall ini ya. Ini sama saja, ini komplotan memang dari China, tetapi jangan anggap Anda China itu semuanya waras ya, kurang lebih begitu. Pasti ada yang ya seperti ini ya. Jangan anggap semuanya itu waras, pasti ada yang seperti ini juga ya. Nih, ini kan harga tukang serok ini ya. Nih di Pi Barter Mall ya. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana yang terjadi di Pichen Mall. Sekarang hanya bisa 50 koin Pi gitu ya untuk pengisian saldo di Pichen Mall ya. Dan kemungkinan akan semakin menurun ya. Karena saya lihat revolusi dari harga-harga Picoin dari pembawaannya itu dari 314159 Mall ya. Dia yang membawa merevolusi untuk harga Picoin ini harus sesuai dengan harga yang sudah ada di 314159 Mall. Karena 314159 Mall ya, Epi Mall juga mengikuti nilai konsensus global. Belum lagi beberapa marketplace lainnya yang juga mulai mengikuti nilai konsensus global ya. Bukan tidak mungkin Pichen Mall kalau pengen bertahan dan tidak diblokir mungkin oleh pihak Kortim ya, mau nggak mau Pichen Mall pun harus mengikuti cara dari 314159 Mall ya, mensesuaikan harga ya. Vendor hanya bisa mendaftarkan harga sesuai dengan nilai konsensus yang sudah disepakati dunia gitu ya.
Kalau nggak mendaftarkan harga di situ langsung mungkin diblokir ya, nggak bisa menjadi vendor di Pichen Mall mungkin ya. Kedepannya kita tunggulah ya. Dan ini Gerai Pai Indonesia ya, saya bukan menjelek-jelekan produk dari Indonesia ya, tidak, saya malah bangga dengan Indonesia ya. Saya pun orang Indonesia ya kan. Tetapi kita di sini hanya mencoba menjelaskan kenyataannya, faktanya doang ya, faktanya aja kita ini ya. Jadi kita bisa lihat nih Gerai Pai Indonesia, apakah menurut kalian marketplace seperti ini pantas didukung ya? Nih ya, apakah marketplace seperti ini pantas didukung ya? Harga HP Xiaomi Redmi A1 sistem prosesor Android 12 sama dengan 467,5 Pi ya. Dan juga kurma Azua original premium datas ya, koin Pi-nya itu sama dengan 35,5 Pi ya. Wow, kayak begini kalian mau bangga-banggakan ya. Kalau saya mohon maaf ya, saya jujur aja. Kalau saya dukung ya saya bilang dukung, kalau saya nggak bilang dukung ya enggak ya. Dan tentu sangat jelas saya tidak akan mendukung Gerai Pai Indonesia ini ya. Mungkin di situ saya kasih dislike dan saya komentarin ya. Ya pokoknya saya komentarin ya, kalau bisa ikuti 314159 Mall gitu doang lah ya. Sesimpel itu saya bilang ya. Karena apa? Kita ini mensesuaikan dengan program yang ada di proyek ini ya. Sudah saya katakan ya, tidak usah core team Dr. Nicholas, Dr. Cheng Diovan mengatakan langsung 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar, tetapi kita ini diharuskan berpikir dewasa. Ya kurang lebih begitu. Ya kok bisa apa nyambungnya berpikir dewasa gitu ya? Kalau berpikir anak-anak ya sahabat pioner, kalau berpikir anak-anak ya seperti ini ya. Ini ya namanya anak-anak kan sukanya kalau bisa punya mainan banyak ya harus punya ya. Kalau bisa mainan dari anak-anak lainnya ya, atau mainan dari manapun itu dia ambil semua ya. Harus punya dia semua, itu anak-anak. Tetapi kalau maksud saya berpikir dewasa, kita harus memahami makna dari visi dan misi proyek ini ya. Enggak seperti anak-anak maksud saya ya. Kita kalau berpikir dewasa itu memahami ya visi dan misi. Tidak usah Dr. Nicholas mengatakan, Dr. Cheng Diovan, tapi kita udah paham maknanya begini. Saya harus begini. Ya nilai Pi harus segini sepantasnya, karena memang ini sesuai dengan programnya dan juga sesuai dengan visi dan misinya ya. Nah, kalau Anda nangkep sip, saya acungi jempol Anda ya. Tetapi kalau nggak nangkep juga ya mohon maaf ya. Tentu Anda tahulah apa yang menurut apa maksudnya ya, pandangan saya ke Anda kalau Anda nggak paham gitu ya. Jadi sahabat pioner ya, menurut saya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Tidak usah terlalu panjang lebar lagi gitu ya. Saya yakin lah ya, dengan kalian mengikuti beberapa video saya mungkin dari bulan lalu sampai dengan sekarang, atau baru beberapa minggu sebelumnya sampai dengan sekarang, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil ya. Karena saya di sini apa yang saya informasikan itu ada datanya ya, berdasarkan apa yang terjadi di Pi Network. Saya memang bukan core team, tetapi saya kurang lebih ya sebagai pembawa informasi dari pihak core team dari proyek Pi Network ya. Walaupun apa yang saya ambil berita-berita di video saya sebelumnya itu tweet-tweet dari pioner juga ya di Twitter, tetapi kalau ada dasarnya bersangkutan dengan proyek Pi Network ya dan tidak keluar dari jalurnya, tentu itu akan saya informasikan kepada Anda ya, dan akan saya beri kesimpulan-kesimpulan lah, penjelasan-penjelasan yang tentu itu memang suatu hal penting yang benar harus benar-benar pioners pahami, harus benar-benar pioners ketahui. Kan sebagaimana kita sesama pioners wajib
ataupun harus saling mengingatkan ya. Karena apa? Karena kalau misal pionos lain tertipu dengan menjual Picoin dengan harga murah, itu imbasnya juga ke semua pionos ya. Semua pionos akhirnya proyek ini gagal saat open mainnet karena harganya saat ditransaksikan di pasar enclosed mainnet ini dengan harga murah ya. Gagal, akhirnya yang kecewa siapa? Semuanya akibat pionos-pionos yang kagak paham ini ya. Akibat pionos-pionos yang serakah ini ya. Makanya saya terus menghimbau ya, terus menginformasikan agar banyak pionos itu terbentuk kesadarannya ya, karena dari kita untuk kita, kurang lebih begitu ya. Jangan hanya mikir perutnya, tetapi akibatnya kehancuran yang akan Anda dapat gitu ya. Karena kalau pengen kaya, cerdaslah ya. Kalau pengen kaya, berpikir secara sehatlah, akal sehat yang digunakan gitu ya. Kita bisa melihat apa yang dinyatakan Dr. Nicholas, bahwa nilai pi ditentukan oleh nilai apa yang digunakan pionos dalam bertransaksi. Nilai terbanyak yang digunakan di dalam bertransaksi, nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Picoin di open mainnet ke depan ya. Jadi dengan adanya sudah bukti di situ dan juga banyaknya pengguna Picoin ya, kita juga bisa melihat banyaknya investor-investor yang siap juga untuk memfasilitasi para pionos ke depannya ya. Jadi bukan tidak mungkin Picoin memang bahkan nilainya bisa melebihi dari konsensus global ke depannya ya. Kenapa? Orang kaya itu nggak bisa memborong Picoin, tetapi mereka hanya bisa menjadi vendor ya. Mereka juga memang setuju untuk menjadikan Picoin ini sebagai uang gitu ya, uang yang bisa digunakan antar negara gitu ya. Para investor besar itu memang setuju dengan program Pi ini ya. Jadi apa yang membuat Anda bingung? Apa yang membuat Anda tidak percaya dengan harga konsensus? Ya. Jadi intinya ya, pada intinya ya, kita ini negara berkembang. Ya, kita menyangkal apa yang disepakati oleh negara maju ya. Dari situ pikiran Anda itu di mana? Ya, pikiran Anda di mana? Ibaratnya Anda itu masih adik gitu ya. Mau menyalahkan kakak yang sudah lebih paham ya. Apa enggak salah, apa enggak lucu ya. Masih adik sok-sok pinter, belagu pula ya. Kakaknya aja yang udah paham gitu, slow aja ya. Ibaratnya seperti ini, Indonesia kan kita negara berkembang, itu negara luar itu ya seperti China, Amerika Serikat ya, negara-negara maju itu dia mematok harga yang sangat tinggi. Ibaratnya dia itu adalah kakak kita, kurang lebih begitu. Masa kita masih bisa dibilang sebagai adik gitu ya, sok-sokan pinter gitu ya kan, bikin malu aja ya. Jadi menurut saya ini saja yang bisa saya informasikan ya, dan saya edukasikan. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran ya, dan bisa kalian saring yang mana baiknya ambil dan yang mana tidak baik menurut kalian ya silahkan dibuang ya, tetapi memang wajib dibuang ya. Dan mohon maaf, yang namanya kita kan juga pasti ada kesalahan dalam menjelaskan ya, dan untuk kesalahan tersebut mohon dimaafkan ya, dan segala kekurangannya mohon dimaafkan. Oke, jadi mungkin ini saja, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.